Hati-hati, jangan ikut-ikutan. Kalau tidak tahu kebenarannya, mending kita diam. Kita ini sudah bermasalah, kita ini sudah banyak masalah. Jangan tambahi lagi permasalahan-permasalahan lainnya yang tidak penting dalam kehidupan kita. Kita utamakan kerukunan dalam masyarakat, persatuan dalam iman dan Islam. Kita ini bersaudara, kita ini satu dengan yang lainnya, cinta mencintai, sayang menyayangi. Jangan karena ada kemakaran dari satu kelompok yang menyebarkan opini yang menyesatkan, akhirnya kita juga ikut-ikutan dalam kesesatan, ikut membenci, ikut marah. Diingatkan oleh Allah, kalau kita ikut makar, ikut kelompok, ikut berkongsi, ikut bermusyawarah, ikut berstrategi dalam hal kejelekan, maka Allah akan mengadab kita dari arah yang kita tidak mengerti. Moro-moro bermasalah keluarganya, moro-moro bermasalah anaknya, moro-moro bermasalah cucunya. Kita tidak tahu, karena yang maha tahu adalah Allah. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ridwanullah alaihim ajma'in. Lillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil المغضوب عليهم آمين. إلى حضرة إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين المحدثين وجميع الملائكة المقربين وخصوصا عبد القادر الجيلاني. ولله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم Amin. Khususon orang tua kita, bapak dan ibu kita, sesepuh kita, para guru kita, minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat lahiyadi minhum wal amwat. Lillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilma wa zid rizqi wa barik bima razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan bi uyunihim waj'alna wajhan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin katsiran nawali ya hasanal fi alihi ya qaiman bil azwal mudam lam yatalbal alhamdulillah min at-tasarruf ala kulli halin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wal hifdhi warzuqna al hikmah wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa amalan maqbulan fil laili wan nahari ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim amin. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli
صل عليه وسلم صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين وعلى آله أجمعين والحمد لله رب العالمين. كلام قديم لا يمل سماعه تنزه عن قولي وفعلي ونياتي به أستوفي من كل داء ونوره دليل لقلبي عند جهلي وآياتي فيا ربي متعني بسر حروفه ونور بسمعي وقلبي ومقلاتي وهب لي به فتحا وعلما وحكمة وأنس به يا ربي بالقبر وصل وسلم كل يوم وليلة على ربه الرحمن يقبل توبتي وآل وأصحابي كرام أئمتي بهم يغفر الغفار ذنبي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Surah An-Nahl 43. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أو يأخذكم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على خوف فإن ربكم رؤوف رحيم. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من قبلك, dan tidaklah mengutus siapa Allah min qablika, dari sebelum engkau wahai kanjeng Nabi Muhammad, illa kecuali rijalan, mengutus siapa Allah kepada laki-laki nuhi yang diberi wahyu mereka, nuhi ilaihim, dan diberi wahyu kepada mereka, fas'alu maka bertanyalah, fas'alu maka memintalah mereka,
ahla dzikri, kepada ahli zikir, in kuntum la ta'lamun, jikalau kalian la ta'lamuna, tidak mengetahui. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada Kanjeng Nabi Muhammad itu sebelumnya sudah mengutus Allah kepada rasul-rasul. Jadi seorang rasul ini adalah seorang laki-laki yang diberi wahyu mereka. Jadi para rasul, para nabi itu dari bangsa laki-laki, tidak ada dari bangsa perempuan. Jadilah laki-laki ini sebagai pemimpin. Kalau perempuan sebagai nabi masih terkendala oleh tamu bulanannya, ribet nanti kalau perempuan yang menjadi pemimpin. Kalau perempuan yang menjadi rasul, ribet. Dari fitrah dari seorang perempuan yang tiap bulan mereka kedatangan tamu. Di sini yang diutus oleh Allah yaitu seorang laki-laki. Dari nabi pertama sampai Kanjeng Nabi Muhammad itu adalah seorang laki-laki. Namun seorang laki-laki ini, para rasul ini diberi wahyu oleh Allah. Makanya fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada ahlinya, ahli zikir, in kuntum la ta'lamun. Kalau suruh tanya kepada ahli zikir, berarti ini adalah bab bagaimana kita belajar tauhid, bab bagaimana kita belajar agama. Jadi kalau belajar agama, bertanya pada ahli agama. Kalau bertanya tentang kesehatan, bertanya pada ahli kesehatan, yaitu dokter. Kalau mau bertanya tentang hukum, bertanya pada ahli hukum. Kalau mau bertanya tentang perumahan, bertanya pada ahli perumahan. Kalau mau bertanya tentang tata ruang, bertanya pada ahli tata ruang, PUBR. Bertanya tentang pajak, ya kepada ahli pajak. Jangan sampai kita salah. Kalau bukan ahlinya, kita bertanya kepadanya. Bertanya tentang bumbu makanan, kok salah bertanya? Bertanyanya pada dokter. Ya salah alamat. Kalau bertanya tentang Allah, ya tanya pada ahli yang selalu berzikir mengingat Allah. In kuntum la ta'lamun, jikalau kalian tidak mengetahui. Kita hanya bertanya jalannya, caranya. Yang memberi petunjuk Allah. Kita menjawab, tetap yang memberi petunjuk Allah. Kita dimengertikan atau tidak dimengertikan, itu haknya Allah. Makanya bertanyalah. Kalau tidak mengerti, bertanyalah. Jangan menyimpulkan sendiri.
Jangan membuat opini sendiri yang akhirnya opini itu menyesatkan, sesat dan menyesatkan. Bertanyalah pada ahlinya, bertanyalah kepada yang mengerti. Walaupun kita sering membaca buku tentang kedokteran, kemudian kita pasang plang di depan nama kita beri titel dokter yang gak sah. Jurusan teknik kemudian diberi titel di depannya dokter yang tidak sah, sesat dan menyesatkan. Kalau jurusannya kedokteran, lulus ya diberi titel dokter. Kalau teknik ya ST, kalau ekonomi ya SE. Bertanyalah pada ahlinya. Kalau ahli dalam agama ya bertanya pada kiai, bertanya pada ulama. Kalau urusan zikir kepada Allah, tanya pada ahli zikir. In kuntum la ta'lamun. Jikalau kalian tidak mengetahui, tidak tahu, bertanya pada ahlinya. Kalau dulu para nabi, para rasul, sekarang ahli zikir ini para kiai, para ulama, para wali. Para rasul dahulu bil bayyinati, diberi bukti nyata oleh Allah berupa wahyu, berzuburi dan berupa kitab-kitab. Sudah ada mukjizatnya dan juga ada kitab-kitabnya sebagai pedoman dalam menjalankan syariat-syariatnya. Wa anzalna, dan Allah menurunkan ilaika kepada engkau wahai kanjeng Nabi Muhammad az-zikra, yaitu Al-Qur'an. Jadi ahli zikir di sini adalah ahli Al-Qur'anul Karim. Untuk apa diturunkan Al-Qur'an ini? Litubayyina linnas, agar diterangkan kepada seluruh manusia, manuzila ilaihim, apa-apa yang diturunkan kepada mereka. Wala'allahum yatafakkarun, agar mereka menjadikan Al-Quran itu sebagai tafakkur, bahan untuk bertafakkur kepada Allah. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Jadi kalau kita berpikirlah, kalau kita bertafakkurlah tentang makhluk-makhluknya Allah, tentang ciptaan-ciptaannya Allah. Jangan bertafakkur tentang zatnya Allah. Yang pasti zatnya Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim, sifatnya Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Itulah yang dibuat zikir kita, pengingat kita bahwa Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi jangan sampai kita salah mempertuhankan. Sama-sama Allah yang kita yakini, sama-sama Allah yang kita lafalkan, namun dalam kenyataannya yang kita pertuhankan kebanyakan dari hawa nafsu kita, dari ajakan hawa nafsu kita. Padahal innan nafsa la ammaratum bisu, padahal hawa nafsu itu menjerumuskan kita ke lembah kejelekan, ke lembah dosa. Jangan sampai kita salah mempertuhankan. Yang kita pertuhankan adalah Allah Ar-Rahman Ar-Rahim,
yang maha pengasih lagi maha penyayang. Praktekkan dalam kehidupan kita. Itu tandanya bahwa di dalam hati kita selalu berzikir kepada Allah, selalu mengingat kepada Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Jangan sekali-sekali kita bertafakkur tentang zatnya Allah, namun yang kita harus tafakuri adalah ciptaannya Allah. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru bi dzatillah. Afa aminal ladzina makaru, maka apakah aman mereka alladzina orang-orang yang makaru, yang makar mereka, yang melakukan tipu daya mereka, as-sayyiati, tipu daya yang jahat, makar yang jahat, kompromi yang jahat, yang buruk, yang jelek. Bersekongkol mereka dalam kejahatan. Apakah aman mereka? Apakah mereka merasa aman mereka? Tak kala mereka makar, tak kala mereka bersekongkol, berkompromi dalam hal kejahatan, dalam hal kejelekan, dalam hal keburukan. Ingat, ayyahsifallahu bihimul ard, ayyahsifallahu bihumul ard. Ingat bahwa Allah akan menenggelamkan mereka, Allah akan menanamkan mereka, bihim dengan mereka, al-ardo bumi, ditenggelamkan oleh Allah bersamaan dengan tenggelamnya bumi, ditanam oleh Allah di dalam bumi. Kalau mereka makar, bersekongkol dalam hal kejelekan. Banyak contoh-contoh di zamannya para rasul-rasul sebelumnya, yang makar kepada nabinya, yang makar kepada rasulnya, dijungkir balikkan oleh Allah, dimasukkan oleh Allah, dibinasakan oleh Allah, dimasukkan ke dalam bumi, dijungkir balikkan tanah oleh Allah. Apakah aman mereka? Apakah mereka merasa aman tak kala mereka makar, bersekongkol dalam hal kejelekan? Gak tahu bahwa sebentar lagi Allah akan menanamkan mereka sejajar dengan bumi atau bahkan di bawah bumi. Au ya'tiyahumul adzab, atau Allah akan mendatangkan kepada mereka al-adzab, azabnya Allah, siksaannya Allah, min haitsu la yash'urun, dari arah-arah yang mereka tidak mengetahui. Makanya bertanya, jangan langsung berkompromi dengan orang-orang yang mempunyai niat jahat. Jangan berkompromi dengan orang-orang yang makar, karena Allah akan menenggelamkan mereka, akan menanamkan mereka di dalam bumi. Allah akan mendatangkan kepada mereka berupa azab dalam kehidupannya, min haitsu la yash'urun, dari arah-arah yang mereka tidak mengetahui. Lu kok moro-moro punya masalah, lu kok moro-moro kehidupannya berantakan, lu kok moro-moro bercerai. Aw ya'khudhahum, atau Allah akan mengazab mereka fi taqallubihim, di dalam perjalanannya mereka, di dalam proses makarnya mereka. Famahum bimu'jizin, maka tidaklah mereka bisa melepaskan diri dari azabnya Allah. Kalau sudah mereka niatkan untuk bermakar dan mereka dalam berproses, dalam kemakarannya, dalam komprominya berbuat kejahatan,
berbuat kezaliman terhadap seseorang, maka dalam proses perjalanannya itu Allah akan menurunkan azab di dalam kehidupannya, dan mereka tidak bisa melepaskan diri dari azabnya Allah. Aw ya'khudhahum ala tahawuf, atau Allah akan mengazab mereka ala tahawuf, atas ketakutan mereka, atas keraguan-raguan mereka. Benar enggak ya? Salah enggak ya? Ragu mereka karena mereka tidak tahu permasalahannya. Makanya mereka harus bertanya pada ahlinya. Jangan membuat opini yang menyesatkan. Ada rasa ketakutan di dalam hati mereka karena mereka tidak tahu kebenarannya. Cuma ikut-ikutan. Hati-hati dalam proses perjalanannya, fi taqallubihim wa ma hum bimu'jizin. Allah akan mengadab mereka dalam berproses, dan mereka tidak akan bisa lepas dari adabnya Allah. Ayyahudahum ala tahawuf, dan atau Allah akan mengadab mereka, memberikan bencana dalam kehidupannya atas ketakutan-ketakutan mereka. Orang takut itu kalau bersalah, orang tidak tahu mana yang benar, mana yang salah, itu namanya ragu-ragu. Jangan ikut berkompromi dalam hal kemakaran, dalam hal kejahatan. Allah akan tenggelamkan mereka di bawah bumi-buminya Allah. Fa inna rabbakum la raufur rahim. Maka sesungguhnya Tuhan kalian la raufur rahim, sungguh-sungguh maha pengasih lagi maha penyayang. Allah itu maha pengasih lagi maha penyayang. Jangan ada rasa benci kepada sesama di dalam hati kita. Kalau sudah berkompromi, makar dalam hal kejelekan yang ditujukan kepada satu orang, itu yang dipertuhankan bukan Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, namun yang dipertuhankan oleh mereka adalah hawa nafsu mereka, ajakan dari hawa nafsu mereka, karena kepentingan satu kelompok, satu orang kelompok yang memberi opini yang menyesatkan kepada orang-orang lainnya, sehingga mereka yang tidak tahu apa-apa ikut-ikutan, namun mereka tidak tahu apakah ini benar atau salah. Mereka dalam keraguan-raguan. Mereka dalam keraguan-raguan, tapi mereka ikut-ikutan. Diperingatkan oleh Allah, aw ya'udhahum fi taqallubihim. Allah akan mengazab mereka, memberi azab kepada mereka di dalam berproses dalam kemakarannya itu. Famahum bimu'jizin, maka mereka tidak akan bisa lepas, karena mereka sudah satu kelompok, satu rombongan dengan orang-orang yang makar. Jadi dalam perjalanan, dalam satu bis misalnya, tidak bisa lepas. Kalau terjadi kecelakaan tidak bisa lepas. Semua satu bis pasti akan mengalami kecelakaan. Hati-hati, jangan ikut-ikutan. Kalau tidak tahu kebenarannya, mending kita diam. Kita ini sudah bermasalah, kita ini sudah banyak masalah. Jangan tambahi lagi permasalahan-permasalahan lainnya yang tidak penting dalam kehidupan kita. Kita utamakan kerukunan dalam masyarakat, persatuan dalam iman dan Islam. Kita ini bersaudara, kita ini satu dengan yang lainnya, cinta mencintai, sayang menyayangi. Jangan karena ada kemakaran dari satu kelompok
yang menyebarkan opini yang menyesatkan, akhirnya kita juga ikut-ikutan dalam kesesatan, ikut membenci, ikut marah. Diingatkan oleh Allah, kalau kita ikut makar, ikut kelompok, ikut berkongsi, ikut bermusyawarah, ikut berstrategi dalam hal kejelekan, maka Allah akan mengadab kita dari arah yang kita tidak mengerti. Moro-moro bermasalah keluarganya, moro-moro bermasalah anaknya, moro-moro bermasalah cucunya. Kita tidak tahu, karena yang maha tahu adalah Allah. Fa inna rabbakum la raufur rahim. Maka sesungguhnya Tuhan kita, Tuhan kalian, yaitu Allah, la raufur rahim, maha pengasih lagi maha penyayang. Sangat pengasih Allah ini. Kita berbuat salah, kita berbuat dosa, ditunggu oleh Allah tobat-tobat kita. Kita berbuat makar, ditunggu oleh Allah taubat kita. Cepat-cepatlah kembali kepada Allah sebelum adab-adabnya Allah diturunkan kepada kita. Kita pasrahkan kepada Allah usaha-usaha kita yang sungguh-sungguh, doa-doa kita yang sungguh-sungguh, ibadah-ibadah kita yang sungguh-sungguh kepada Allah, zikir-zikir kita yang sungguh-sungguh kepada Allah. Kita pasrahkan semuanya. Kita bertawakal kepada Allah. Permasalahan apapun, sebesar apapun permasalahan kita, Allah yang akan memberikan jalan keluarnya. Asalkan kita jangan ikut-ikutan berbuat makar, ikut-ikutan berkompromi dalam hal kejahatan, ikut-ikut dalam kelompok yang kita tidak tahu permasalahannya. Ingat, Allah itu maha melihat. Ingat bahwa Allah itu maha mendengar. Ingat bahwa Allah itu maha mengetahui zahiran wa batinan, lahir maupun batin. Kerentak yang ada di dalam hati kita, Allah itu mengetahui. Jangan sampai kita lupa. Makanya kita selalu berzikir kepada Allah, nyambung kepada Allah. Tak kala kita nyambung kepada Allah, berzikir kepada Allah, Allah juga nyambung kepada kita, juga berzikir kepada kita. Makanya jangan sampai kita membuat kesalahan, terutama kepada orang yang ahli zikir kepada Allah. Karena orang yang ahli zikir kepada Allah itulah kekasih-kekasihnya Allah, itulah wali-walinya Allah. Wali-walinya Allah ini bagaikan rantai yang nyambung kepada Allah. Apabila rantai ini digerakkan di bawah, maka getarannya akan nyambung sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takutlah kepada Allah. Jangan sampai kita menyakiti pewaris-pewarisnya Rasulullah. Jangan sampai kita menyakiti wali-walinya Allah. Jangan sampai kita menyakiti ulama-ulamanya Allah yang diberi amanah oleh Allah untuk menebarkan kedamaian, untuk menebarkan kasih sayang, untuk menebarkan, mendakwahkan agama Islam. Dukunglah mereka, beri support kepada mereka, beri support kepada mereka dengan memberikan ruang dan waktu untuk menyampaikan zikrullah, yaitu Al-Quranul Karim. Semoga kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala selalu berzikir, mengingat Allah di waktu berdiri, duduk, dan tidur. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu
ma yudilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatai ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.